Cyberbullying yang saya dapatkan dari mereka adalah berupa cemoohan karena mungkin saya adalah seorang penari. Semua penampilan di judge gitu sama mereka. Itu sekarang udah semakin marak terjadi tuh banyak orang yang menyerang ke yang nggak kenal, ke kayak selebritis dan lain-lain gitu. Halo, nama saya Haikal, umur saya 21 tahun. Nama saya Verina, umur saya 21. Nama saya Lobak, umur saya 20 tahun. Bisa dibilang begitu. Pernah dan cukup sering. Dulu. Saya pertama kali terkena cyberbullying itu sekitar tahun 2019 dan itu terjadi selama kurang lebih 2 tahun. 5 tahun lalu selama 3 tahun. SMP dan itu masih terus berlanjut sampai SMA. Jadi waktu itu tuh karena saya nggak punya teman di dalam sekolah SMP itu, terus saya tuh sering upload di Instagram gitu dan komentarnya itu kadang ada yang menyakiti hati lah istilahnya mah gitu, kayak bawa kayak kamu itu ala itu, kamu itu kurang ini, kurang cantik, kurang gimana gitu, kayak semua penampilan di judge gitu sama mereka. Nah selain dari itu maju lagi pernah ke yang paling nggak bisa dilupain lah gitu, ada yang suka neror. Si orang ini pernah neror kayak ngancem-ngancem gitu, kayak kenapa kamu ada gitu, kayak mending gak usah ada di dunia lah, kayak gunanya kamu apa, kayak menganggap bahwa saya itu nggak berguna gitu, kayak seolah-olah secara fisik atau enggak secara mental gitu saya tuh kurang diterima dalam masyarakat gitu. Cyberbullying yang saya dapatkan dari mereka adalah berupa cemoohan karena mungkin saya adalah seorang penari dan mungkin orang-orang juga tahu penari itu lebih condong ke feminim dan ke perempuan, tapi saya laki-laki dan di situ saya mendapat cemoohan bahwa saya laki-laki feminim dan tidak pantas untuk disebut sebagai laki-laki sejati. Dampaknya sih lebih ke fisikal juga sih, mental sama gak tidur berhari-hari itu ya, self harm juga, dan jadi susah buat komunikasi sama orang-orang, termasuk orang rumah juga. Sering menghabiskan waktu juga di luar sama teman-teman yang mungkin di luar dari lingkup yang bersangkut paut sama kasus ini. Terus ya jadi trauma aja sampai bertahun-tahun, sampai sempat putus, nggak melanjutkan pendidikan juga. Karena saya itu orangnya gak enakan, jadi sering merasakan kayak aduh ini siapa gitu, kayak overthinking gitu, sampai nyebut-nyebut teman SMP satu persatu gitu, kayak si ini benci gak ya sama saya, di sini gak suka gak ya sama saya gitu. Padahal ya itu mah yang ada di dalam diri sendiri aja, walaupun sebenarnya ada beberapa dari mereka gak suka sama saya gitu. Yang pertama itu menurunkan tingkat kepercayaan diri saya. Lalu yang kedua juga saya jadi takut untuk terlalu mengekspresikan diri di sosial media dan saya juga in real life jadi takut untuk bertemu banyak orang. Cari pelarian ke melakukan hobi-hobi atau cari support juga dari orang-orang terdekat. Awalnya karena emang masih sering di overthinking, masih diputar-putar memori itu terus lama-lama kok kayak bosen aja gitu, kok bisa gitu sampai kepikiran terus menerus gitu, walaupun emang itu tuh yang gak baik dan
memori itu tuh terus menerus berputar gitu. Jadi kayak lama-lama bosan juga gitu kalau dipikirin, kayak yang nggak ada waktu juga gitu, yang kayak buang-buang waktu lah gitu. Solusi saya untuk menangani dampak yang terjadi kepada saya, yang pertama terus melakukan healing, di mana guna healing itu untuk menurunkan kadar stres dan overthinking saya. Lalu yang kedua, mencari ilmu-ilmu baru dengan cara melihat beberapa platform terbaru yang muncul sekarang, dan juga membaca banyak-banyak buku motivasi dan juga menonton video motivasi. Lebih ke lihat ke sisi lain sih, walaupun mungkin sulit, tapi pasti ada beberapa hal yang bisa bikin kalian maju, bikin kalian bangkit lagi. Jangan terlalu menggubris orang-orang yang suka menjudge di internet, karena mereka juga belum tentu paham betul dengan diri kita gitu. Be brave, fight, pokoknya harus bisa melawan semua rasa sakit itu. Mungkin ya kalian bakal ngerasa sakit, ngerasa nggak pantas untuk hidup, tapi kenyataannya nggak seperti itu. Kalian bisa untuk lebih berjuang lagi untuk melawan cyberbullying. Kalian harus berani dan keluar dari zona nyaman kalian. Makasih sih, terima kasih aja. Jadi karena hal itu juga saya jadi dapat banyak pelajaran, bisa memperbaiki diri juga. Kamu sudah lihat kan perbedaan yang sudah saya buat sekarang gitu. Saya merasa lebih dewasa, saya merasa lebih mengerti mana yang baik dan yang benar gitu. Sementara kamu dulu melakukan hal yang sungguh kekanak-kanakan lah gitu, membuang-buang waktu cuman ingin menjudge saya dari fisik hingga mental gitu. Sekarang kedewasaan itu tidak dihitung dari usia. Untuk orang-orang yang pernah membuli saya tidak akan terlalu dendam sama kalian, karena kalian juga punya hak untuk terus meneruskan hidup kalian. Kalian juga nanti mungkin suatu saat akan menyadari bahwa perlakuan kalian ke saya itu sangatlah jahat gitu. Jadi mungkin biarkan Tuhan saja yang membalas perlakuan kalian kepada saya. Intensitas menyakiti, intimidasi orang lain dengan sengaja dari seseorang atau kelompok gitu, tapi di internet, di dunia maya gitu. Dan intensitas ini tuh, perilaku ini tuh berjalan secara intens dan dilakukan secara sengaja. Itu biasanya pola yang terjadi di cyberbullying. Yang tidak baik, terus bentuk aktualisasi diri yang salah gitu, dan juga bagaimana seseorang itu tidak bisa berempati dengan baik terhadap apa yang seharusnya orang lain rasakan ketika dibully tersebut. Lebih parah dibandingkan bullying yang pada umumnya ya, yang bukan cyberbullying. Jadi dia dibully oleh orang yang gak dia kenal, dia dibully oleh kelompok yang dia juga nggak tahu. Kan kalau bully di sekolah, di kelompok itu cenderung ke teman, ke orang yang kita hafal gitu. Sedangkan sekarang udah semakin marak terjadi tuh, kita banyak orang yang menyerang ke yang nggak kenal, kayak selebritis dan lain-lain gitu. Jadi secara psikologis dampaknya bisa luas banget, bisa rendah diri, lebih jauhnya bisa depresi, bahkan kalau secara globalnya banyaklah kita tahu isu-isunya ada tendensi untuk suicidalnya, tendensi untuk bunuh diri dan lain-lain gitu. Bahkan kalau kita lihat di Korea pun kan banyak yang terjadi bunuh diri karena cyberbullying tersebut. Psikologis kalau suka merekomendasikan untuk akses ke media sosialnya, karena kan di situ penyebabnya gitu kan ya. Kalau memang sudah berdampak secara psikologis, kita sarankan untuk
konseling biasanya kalau di awal. Tertekan, stres itu sebenarnya satu reaksi yang wajar yang harus kita terima dulu. Tepat, ini sebenarnya bisa jadi motivasi untuk diri kita untuk bisa jadi pribadi yang lebih baik. Dan pesan yang terakhir, kalau memang ternyata kita sudah merasakan ada tanda-tanda atau ada simptom-simptom yang kayaknya tadi aspek kehidupan kita udah terganggu banget nih, kita jadi nggak bisa beraktivitas dengan baik dan benar, kita jadi nggak bisa bersosialisasi dengan keluar, kita jadi punya ada gejala-gejala fisik yang tiba-tiba muncul, nggak ada salahnya untuk teman-teman cari bantuan ke profesional lebih lanjut gitu. Sebenarnya karena kita iseng, baik itu disengaja maupun nggak sengaja, itu tuh memiliki dampak yang signifikan di orang lain. Salah satu hal yang bisa ditingkatkan itu kita berempati. Ada baiknya masyarakat pengguna sosial media lebih bijak lagi dalam berpendapat dan menilai seseorang hanya melalui postingan yang disampaikan oleh seseorang. Bijak dalam menggunakan internet merupakan sebuah tindakan paling awal yang dapat dilakukan untuk menghindari adanya tindakan penindasan. Dan juga lebih baik menghindari adanya keributan berkepanjangan ketika seseorang oknum memprovokasi para pengguna internet untuk menyerang korbannya melalui ujaran kebencian.